Oke guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Didik Vlogger. Kita akan bahas apa ini guys? Kita perjalanan dari Solo. Kita mau ke Surabaya. Kita saat ini berada di daerah Ngawi guys ya. Kita menuju ke kota Ngawi ya. Kita bahas apa nih guys? Kita lanjut lagi ya pembahasan masalah keuangan ya guys ya. Saat ini yang paling bermasalah dalam kehidupan kita ini ya, para kaum mendang-mending ini adalah masalah keuangan guys. Dimana seringkali kita itu sering dihadapi suatu permasalahan atau suatu kekurangan keuangan gitu ya, dan juga keinginan yang banyak gitu. Kita berusaha untuk memenuhi keinginan tersebut gitu. Dan kita tidak sabar untuk segera memenuhi keinginan itu. Kemudian online itu ya guys ya, kalau kita buka aplikasi itu, terutama aplikasi game ya, yang di HP kita itu, kalau kita sering main game itu ya, game-game yang casual itu loh guys, game-game itu ya, itu banyak sekali promosi-promosi dari kita suruh pinjem guys, dengan janji yang bunga rendah gitu ya, dengan janji kemudahan, hanya KTP aja kita sudah bisa dapat duit gitu guys ya. Ya itu fenomena yang saat ini yang lagi belum bisa diatasi oleh kita kaum mendang-mending itu, untuk menyikapi diri. Kita mau ikut dalam pinjaman online itu atau seperti apa ya. Oke, kadang-kadang kita mau gak mau ya, sesuatu hal yang terpaksa gitu, sehingga kita jadi ikut mengisi aplikasi itu ya. Contohnya kita kan masalah HP kita itu kan kadang-kadang sudah tua gitu kan, ingin beli gitu kan, tapi kalau kita ngumpulin uang sendiri kan susah gitu kan. Dan dengan kebutuhan saat ini yang buat makan aja kadang-kadang kita kesusahan gitu ya, kemudian HP kita mesti harus upgrade gitu kan. Kadang-kadang kita itu jadi mempermudah masalah gitu ya, dimana ada tawaran pinjem atau tawaran untuk kredit gitu kan. Setiap counter HP sekarang itu kan banyak tawaran untuk kredit kan ya. Kadang-kadang kita itu gak kontrol ya, kadang-kadang kita itu merasa terus nekat gitu ya, kita ingin sekali gitu buat ganti HP, kita mau kredit gitu ya. Nah, kebetulan kita lewat di toko HP, kemudian ada iklan gitu ya, ada posternya di depan counter itu bahwa kalau mau kredit HP di sini mudah gitu kan, hanya tunjukin KTP aja, tunggu beberapa menit, nanti kamu bisa bawa HP pulang gitu kan. Kadang-kadang kita tertarik dengan gitu. Oke, yang perlu kita waspadai itu masalah kredit online ya. Itu sama dengan kredit online, walaupun kita itu bukan pinjam uang ya, tapi pinjam apa istilahnya itu, pay letter gitu ya. Pay letter itu juga menurut saya itu jebakan itu guys. Menurut saya itu kejebakan gitu.
kalau misalkan kita tertarik gitu ya, kita mungkin ada promosi yang 3 bulan tanpa bunga gitu kan guys ya, dengan catatan kalau pembayarannya itu tidak boleh telat sekalipun gitu ya, itu gak ada bunga gitu. Biasanya itu yang pinjolnya Kredivo itu loh, payletternya Kredivo itu loh, itu biasanya ada promo-promo untuk ambil barang gitu kan, tapi 3 bulan tidak ada bunga gitu. Kalau dalam tempo 3 bulan kan nggak ada bunga itu kan gitu. Itu kadang-kadang kita tertarik gitu ya, dan kita mengajukan aplikasi di HP kita itu untuk mengajukan pinjaman ambil barang gitu kan, dengan dibantu oleh customernya ini, salesnya HP di toko itu gitu. Dan kalau kita nggak punya pinjaman aja ya di bank gitu ya, itu pasti di ACC guys, pasti bisa dapat bawa HP itu ya, gitu kan. Sebetulnya masalah kebiasaan kita untuk menggunakan paylater sebetulnya masuknya tuh gaya hidup ya. Kalau gaya hidup kita itu ya biasa aja gitu ya, kita telah memahami kebutuhan dan keinginan gitu kan ya, itu kita aman-aman juga sih. Jadi kalau misalkan ini sharing aja guys ya, jadi untuk menyikapi gaya hidup ya yang lagi tren saat ini itu dimana HP kita ini HP yang sakti ya, bisa dipakai untuk bayar semua kebutuhan gitu ya. Misalnya kita belanja di Indomaret gitu kan, itu tinggal di scan QRIS itu udah bisa kita bawa pulang gitu kan. Kita tinggal scan gitu aja, ini kita bisa dapat barang gitu kan, yang belanjaan kita gitu ya. Itu gaya hidup maksudnya itu ya, padahal yang kita pakai untuk scan tadi itu bukan tabungan atau bukan tabungan kita sebenarnya, tapi platform atau aplikasi paylater gitu, misalkan seperti Kredivo gitu kan, seperti Aku Laku gitu kan, Shopee Paylater itu kan, itu sebenarnya masuk ke gaya hidup kita ya gitu. Kita seolah-olah punya HP yang sakti, bisa bawa pulang belanjaan kita tanpa kita mengeluarkan duit gitu kan. Padahal uang yang padahal bulan berikutnya gitu kita udah kena tagih gitu. Apalagi kalau kita sering-sering belanja ya pakai paylater itu, padahal risikonya itu pada waktu kita bayarnya itu kan per jatuh temponya itu dari kita tanggal belanjanya itu. Kalau misalkan tanggal belanja tanggal 5 gitu ya, itu tanggal 5 bulan depan sudah harus bayar kan. Kemudian kita belanja lagi
tanggal 7 gitu kan, bulan depan tanggal 7 itu harus bayar lagi gitu kan, harus bayar belanjaan kita gitu. Kemudian kalau misalkan tanggal 15 kita belanja lagi pakai paylater gitu kan, nanti bulan depan tanggal 15 ya kita mesti bayar gitu kan. Itu kalau 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 pendapatanmu itu sebagai seorang karyawan, wah itu sangat sulit sekali loh guys, itu sangat-sangat bahaya itu. Kenapa ya? Kalau misalkan kita gajian kan awal bulan gitu kan, misalkan tanggal tanggal 5 gitu kan. Kalau misalkan tagihannya tanggal 5, tanggal 6 atau tanggal di bawah tanggal 10 gitu ya mungkin masih aman ya. Kalau misalkan nanti tagihan tanggal 15 gitu, wah itu kan repot kan, soalnya kan belum tentu kamu bisa nyisikan ya, menahan uangmu itu buat bayar aplikasinya itu. Kadang-kadang kita kan tanggal 15-nya justru nggak bisa bayar utang kan. Kalau uang kita, kalau gaji kita itu sebenarnya hanya cukup buat ya hidup biasa gitu kan, dimana kita punya tanggungan, mesti nyicil rumah, nyicil kendaraan, itu yang harus pasti kita bayar. Kalau nggak bayar kan bisa disita kan ya. Jadi pembayaran yang bentuknya paylater itu sebetulnya bisa jadi jebakan loh guys. Jadi mesti coba lah di gaya hidup itu, coba jangan niru lah sama orang-orang yang kerjanya itu pengusaha ya. Kalau pengusaha mending lah ya, kalau pengusaha kan setiap hari bisa dapat duit kan, tapi kalau seorang pegawai itu dapat duitnya kan bulanan, tapi kita bayar utang hampir setiap hari, bayar utang. Waduh, itu sangat bahaya gitu. Pasti kamu akan gagal bayar untuk ke aplikasi pinjaman tadi. Begitu guys. Jadi sebagai pengetahuan guys ya, jadi kalau untuk menghindari jebakan utang paylater itu, yang harus kamu pahami itu adalah kebutuhan dan keinginanmu ya. Itu harus kamu pahami. Jadi kamu harus memahami itu perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, agar terhindar benar dari utang paylater. Itu sangat bahaya ya. Jadi kalau sebelum menggunakan itu, tanya dulu lah, dipertimbangkan dulu gitu ya. Tanya kepada diri Anda sendiri, tanya kepada dirimu sendiri gitu. Apakah barang akan kamu beli itu memang dibutuhkan atau hanya sekedar keinginan semata gitu. Contoh aja ya, kalau kita beli barang paylater dipakai untuk beli kebutuhan makanan pokok gitu ya, oke lah ya kan, itu masih oke lah. Misalkan beli susu anak kita itu kan, terus belanja kebutuhan rumah tangga pakai aplikasi paylater, itu oke lah ya. Tapi kan kebanyakan kita pakai paylater itu hubungannya sama barang-barang yang sebetulnya bukan kebutuhan pokok itu. Misalkan ganti HP, itu setiap bulan ganti HP. itu sangat bahaya kan. Kamu sangat bahaya sebagai seorang pekerja biasa ya, kecuali kalau kamu setiap hari dapat duit itu ya, aman kamu Pak, setiap hari pakai paylater gitu kan, tinggal dapat duit bayar, dia dapat duit bayar gitu kan. Tapi kalau gaji bulanan nggak mungkin seperti itu kan. Itu guys. Jadi langkah pertama atau untuk mencegah kamu menggunakan paylater itu, satu yaitu pertimbangan benar-benar masalah
kebutuhan dan keinginan. Itu kebutuhan atau keinginanmu gitu ya, lain loh ya. Kebutuhan dan keinginan itu beda loh ya. Kalau kebutuhan memang wajib kita beli kan ya, kita adakan ya. Tapi kalau keinginan kan bisa kita tahan kan. Namanya aja keinginan itu kalau nggak dipenuhi ya nggak apa-apa ya. Kalau dia lewat kita harus itu nyala nih. Jadi kalau membeli barang yang sebenarnya tidak mendesak ya, sebaiknya pertimbangkan ulang ya. Jadi kalau ada tawaran-tawaran promosi diskon dari aplikasi itu udah tutup mata aja lah, di skip aja lah. Yang tawaran-tawaran seperti itu sangat bahaya gitu. Apalagi Shopee, Lazada itu ya, itu sangat gencar sekali kalau memberikan promosi gitu ya. Kalau kamu memencet aja di salah satu produk di aplikasi itu ya, itu langsung gencar dipromosikan ke kamu itu kan. Kemudian kedua gitu ya, tadi yang harus kamu pertimbangkan yaitu masalah apakah itu kebutuhan atau keinginan ya, kamu menggunakan paylater itu. Dan kedua itu buat batas penggunaan. Jadi oke lah kamu punya fasilitas paylater ya di aplikasi, salah satu aplikasi online itu ya, apakah Kredivo atau apakah ShopeePay, apakah Lazada gitu kan. Itu harus kamu buat batas penggunaan guys, karena ya keuanganmu kan terbatas gajimu gitu kan. Contohnya aja, gajimu itu katakan 10 juta gitu ya. Wah, 10 juta kayaknya gede ya. Memang saat ini harusnya itu semua pegawai itu minimal harus gajinya 10 juta deh. Kalau di bawah itu benar-benar sulit ya hidup itu. Karena apa ya? Kalau gaji di bawah 10 juta itu kita jelas gak bisa kredit rumah deh. Apalagi tambahan kredit motor gitu ya. Kita sebagai kaum milenial itu kita pasti akan mempertimbangkan atau kita ngambil kredit rumahnya. Apalagi kalau orang tua kita memang nggak punya warisan gitu kan, buat kasih rumah ke kita itu kan. Dan kalau kita ngontrak itu kan sayang kan, ngontrak rumah di kota besar itu ya minimal 10 juta satu rumah gitu ya, yang sederhana gitu ya. Kalau di apartemen ya 50 juta sebulan tuh guys, satu tahun guys ya, nama 1 tahun. Kalau di rumah biasa kan minimal 10 juta ya, setahun. Jadi kalau misalkan kamu kontrak rumah satu tahun 10 juta, berarti sebulan kamu harus menyisihkan uang 350.000 ya, 350.000. Kalau kita kredit rumah pakai PTN ya, dengan harga rumah itu di antara 200 juta, itu paling tidak kamu menyisihkan uang 2 juta ya kali ya, kurang lebih 2 juta lah ya. Anggap aja kamu dalam posisi dengan gaji 10 juta itu kamu nyicil rumah 2 juta gitu ya, hingga selisihnya kita punya uang 8 juta kita punya selisih uang. Kemudian kita kredit motor. Nah, kredit motor zaman sekarang, kredit motor itu yang paling disenangi kan motor-motor gede gitu ya, motor gede kayak misalkan PCX gitu ya, PCX itu
itu kalau PCX per bulannya kurang lebih 1,5 juta ya. Jadi kalau kamu punya pinjaman rumah 2 juta ditambah pinjaman kredit motor 1,5 juta, berarti kan 3,5 juta. Berarti selisih uangmu sekarang tinggal 6.500.000 ya, 6.500.000. Kemudian untuk transport kamu ya, kemudian untuk makan kamu selama 1 bulan gitu kan, anggap aja sehari 100.000, berarti kan sebulan 3 juta ya. Mungkin kamu bisa hemat ya. kamu bisa hemat katakan sehari membatasi 50.000 ya. Panjang jalan hutan Membatasi sehari 50.000, berarti kalau 50.000 sehari, ini bensinnya anggapnya dekat ya. Jadi rumahmu sama tempat kerja itu dekat ya. Tapi biasanya kalau kamu kredit rumah itu pasti jauh dari kota ya, jauh dari tempat kerja ya. Bisa jadi antara rumahmu sampai tempat kerja itu paling tidak 20 kilo ya, 10 kilo lah paling dekat ya. Anggap aja 15 kilo ya, tengah-tengah ya, 15 kilo. Kalau kita PP pakai motor itu paling tidak 1 liter ya, 1 liter ya. Kalau motormu itu dari rumah langsung ke kantor, dari kantor ke rumah gitu, ke mana-mana gitu ya, itu mungkin cukup lah ya, 1 liter ya. 1 liter kalau motormu BCI kan paling nggak 15.000 lah ya, 15.000. Di selisih 35.000 itu untuk buat makan kamu kan, makan, dan mungkin ada, apalagi kamu merokok ya, kalau bisa jangan merokok lagi ya, soalnya merokok itu pemborosan guys. Hanya gaya hidup aja, merokok itu bukan kebutuhan. Manusia itu gak butuh asap, butuhnya itu nutrisi. Itu kan. Oke, jadi cukup lah ya 50.000 sehari. Berarti tadi selisih uangmu dipotong dengan cicilan kan 6.500.000. Sehari kamu mengeluarkan uang 50.000, berarti kamu harus menyisihkan lagi dari gajimu itu 1.500.000 ya, hingga sisa 5 juta. Nah, 5 juta itu buat istri guys. Seandainya kalau buat keluarga itu 3 juta ya, 3 juta atau sehari 100.000 lah ya, itu sebetulnya cukup sih ya, mestinya cukup ya. Kalau kamu masih punya anak 1 itu ya, itu cukup lah ya, anak masih kecil gitu ya, cukup lah 3 juta, tinggal sisi 2 juta guys ya. 2 juta kalau 1 jutanya lagi itu untuk buat anak kita gitu kan, buat jajannya anak kita, buat susunya dan lain-lain, itu katakan 1 juta. Kamu masih bisa nabung 1 juta guys. Oke lah, cukup lah ya gaji 1 juta, 10 juta ya. Jadi kalau gajimu kurang dari 10 juta jangan mimpi deh kamu bisa kredit rumah gitu ya. Oke, kita lanjut ya guys ya. Itu pandangan bagaimana kita sulitnya ya sebagai seorang pegawai itu mengatur keuangan. Jadi jangan ditambah-tambahi beban gitu loh guys. Kelihatannya kamu punya selisih 1 juta, seharusnya bisa kamu tabung, tapi kalau kamu punya banyak pay letter gitu kan, jadinya buat bayar pay letter. Aduh. Oke ya, kamu pertimbangkan sekali ya kalau kamu mau pakai pay letter gitu ya. Dan seandainya aja kamu pakai pay letter gitu ya, kamu harus benar-benar hitung ya. Kalau misalkan gajimu 10 juta, jangan sampai lebih dari 3 juta deh membayar pay letter. Iya. Jangan sampai lebih dari 3 juta deh.
soalnya kalau dari gaji 10 juta kamu buat bayarin utang online itu sampai 3 juta sebulan, tekor semua itu, ya kan? Kamu istrimu bisa berkurang jatah buat istri, ya kan? Gitu guys. Jadi kalau seandainya aja kamu sisihkan, kamu atur buat pay letter itu 30% gitu ya katakannya, maksimal itu, jangan sampai lebih dari itu guys. Bener-bener jangan sampai lebih dari itu ya. Jadi bener-bener kalau mau pakai pay letter itu harus kamu hitung lah, yang kamu harus bayar minggu depan, bulan depan itu berapa persen dari gajimu. Jadi kamu harus membatasi maksimal itu 30%, jangan sampai lebih, kasihan keluargamu nanti. Oke, lihat ketiga ya, lihat yang ketiga. Jadi kalau kamu sudah menggunakan pay letter, yang harus kamu penuhi yaitu membayar tepat waktu ya. Soalnya apa ya, kalau terlambat sehari aja kamu udah kena denda loh. Dendanya gede loh guys, jangan dianggap kecil loh. Anggap aja kalau utangmu itu 1 juta gitu ya, kalau denda per harinya itu 0,5 gitu ya, denda misalkan 1 juta ya kan, misalkan 1 juta, kemudian dendanya itu 0,5% ya, itu 5.000 per hari loh guys. Kalau 5% itu biasanya lebih dari 5% kan, 0,5%, bukan 5% ya, 0,5%. Seandainya 3 hari kamu nggak bayar ya, ditambah dikali 3 guys, dendamu 15.000 guys. Coba 15.000 denda 3 hari itu. Jadi kalau kamu punya utang pay letter itu harus kamu bayar tepat waktu guys, biar kamu nggak kena denda ya. Dan juga masalah kalau telat gitu ya, kalau terlambat bayar di pinjaman itu ya, kamu catatannya buruk di aplikasi gitu. Oke, begitu ya untuk lihat ke 3 itu, harus kamu prioritaskan pembayaran utang gitu, agar bunga atau denda yang harus kamu tanggung itu nggak sampai membebani keuanganmu. Karena kalau udah sampai lebih biasanya itu males kita bayar sih biasanya. Kalau kita sudah kesulitan keuangan, kemudian ada tunggakan begitu banyak, biasanya itu males tambah bayar. Nanti belakangnya ya pasti rame sama debt collector di rumah gitu. Sebetulnya kita rame dengan debt collector itu gak masalah, kalau gak denger sama tetangga itu loh guys. Kadang-kadang kan, atau biasanya banyak keluhan dari para penunggak pinjaman online itu, cara nagihnya DC-nya itu suka mempermalukan gitu loh ke tetangga itu loh, yang membuat kita itu jadi waduh down gitu ya, mental kita tuh down gitu ya. Jadi benar-benar lah kamu harus pertimbangkan kalau mau ambil pay letter itu ya. Oke, kiat keempat itu gunakan pay letter itu pada saat situasinya benar-benar mendesak guys, benar-benar mendesak. Soalnya misalnya gini ya, kita udah di rumah tangga kita itu udah kehabisan bahan makanan gitu ya, kehabisan beras itu ya.
atau ada tamu dari luar kota sehingga kita harus menambah menambah bahan makanan gitu ya di rumah sehingga bisa menjamu tamu kita gitu ya. Ya oke lah, gunakannya itu ya, karena tamu kan raja. Harus kita muliakan ya. Kita mesti nambah belanjaan di Indomaret itu dengan pakai pay later gitu ya. Tapi itu kan nggak setiap harian ya, hanya pada saat mendesak gitu kan. Oke lah kalau saat seperti itu ya. Untuk kalau misalkan ada uang ya jangan pakai pay later lagi aja, pakai uang aja lah. Karena kalau pakai letter ya gitu tadi loh ya, nanti bebanmu itu ke bulan depannya itu bener-bener sangat berat gitu ya. Jadi kalau nggak kamu perhitungkan gitu ya, kalau kamu perhitungkan anggar kamu pakai aja, nanti awal masalah keuangan itu di situ ya. Kamu bener-bener susah nanti, keluargamu bener-bener susah nanti. Oke ya. Bro. Oke, kita sudah isi bensin 30.000 atau 3 liter per talit. Aku sekarang isinya per talit terus guys. Lah ada info kalau pakai Pertamax malah rusak ya mesinnya. Nah, takut juga sih ya. Harusnya sih pakai Pertamax, karena motorku ini kan pakai Beat ya, kan harusnya Pertamax. Ya gimana lagi guys, biarnya tak pakai Pertalit aja deh. Oke, kita lanjut perjalanan ke arah Surabaya. Kita masih belum lewat kotanya Ngawi nih guys. Nanti setelah dari Ngawi itu rencananya lewat Bojonegoro guys, tidak lewat Jombang atau Mojokerto enggak ya guys ya. Soalnya lebih tepatnya itu sebetulnya lewat Bojonegoro sih. Soalnya jalannya kan enak banget gitu, maksudnya jalannya itu karame kayak arah Mojokerto. Sebetulnya kalau arah Mojokerto tuh ada yang nggak lewat jalur utama sih, ada yang lewat pinggir kali Brantas gitu. Tapi ya jalannya itu jalan kampung ya, jadi kurang gak bisa kencang lah ya. Paling mentok kecepatan 40 km per jam. Itu ya guys ya.
kepantasan 80 tuh, bisa lebih 100 tuh. Jadi gunakan pada saat situasi mendesak ya. Jadi kalau kiat keempat tadi ya, itu gunakan pay letter pada saat situasi mendesak, itu guys ya. Dan yang paling susah juga tuh, yang paling susah kita itu, bener, saya sendiri juga hampir tak pernah melakukan gitu kalau misalkan masalah mencatat atau memantau pengeluaran gitu. Kadang-kadang kita nggak ngerti banget punya uang 100 gitu ya, udah sebelumnya dipakai untuk makan 10 hari gitu ya. 100.000 10 hari cukup nggak ya? Oh, nggak cukup guys. Makan di kota Solo itu minimal ya, minimal sehari itu 30.000 ya makan ya. Jadi 3 hari cukupnya 100.000 itu. 100.000 harusnya dipakai untuk makan 3 hari gitu ya. Kemudian kamu punya keinginan untuk sesuatu gitu ya, kamu meremehkan gitu ya, entar nanti kan dapat duit lagi gitu, katakan seperti itu ya, kita belanja gitu ya, kita belanja. Aduh, belum tentu guys, karena rezeki itu kan bukan di tangan kita ya. Kita bisa membayangkan, kita bisa merencanakan, kita bisa berusaha untuk mencari rezeki, tapi hasilnya itu nggak mungkin kamu bisa menentukan hasilnya, karena hasilnya itu ditentukan oleh Allah SWT ya gitu. Jadi biar kamu terkontrol dalam penggunaan pay letter, itu kamu harus selalu catat ya, atau kamu pantau pengeluaranmu itu. Misalkan nih di laptopnya itu kan ada Excel ya, jadi kamu pantau, kamu tulis di situ bulan depan itu kamu harus mesti bayar apa aja sih gitu. Jadi kalau misalkan gajimu itu misalkan cukup ya buat bayar untuk tanggungan aja gitu ya, buat bayar utang aja ya, jangan ditambahi dengan tambahan pay letter lagi gitu loh guys, maksud saya gitu. Jadi kamu mesti catat itu ya. Kemudian apa lagi yang kiat ke-6, jadi kalau sudah kamu suka main pay letter ya, kamu harus lebih giat buat cari uang sumber lain maksudnya. Jadi kalau gajimu kalau kamu sebagai karyawan kan ya, gaji 10 juta ya 10 juta ya kan, itu harus punya penghasilan tambahan di luar pekerjaanmu saat ini ya, cari peluang yang lain gitu loh, maksud saya itu cari sumber yang lain, penghasilan lain, misalkan jadi YouTuber deh. Misalkan ikut program afiliasi itu kan ya, misalkan lagi Gojek gitu kali ya. Jadi selesai kerja kita Gojek gitu ya oke lah, itu bisa dipakai untuk buat kamu makan sehari-hari kali ya. Kalau gajinya selisihnya buat bayar utang gitu kan, untuk makan sehari-hari bisa kamu dari Gojek gitu ya kali gitu ya. Jadi itu guys saran-saran saya. Jadi orang tua itu memang harus bisa memberi saran kepada anak-anak muda ya kan ya. Dimana saya juga punya utang guys di pay letter itu, tak terkontrol sehingga ya dia terbayar. Soalnya kalau membayar utang, aduh, bisa hancur rumah tangga guys. Daripada membayar pay letter ya mending buat istri guys, ya kan. Misalnya kamu bayar pay letter tapi istri kamu kamu kasih duit gitu kan, aduh, bisa lebih fatal lagi kehidupanmu guys, ya kan.
anggap aja itu suatu musibah yang walaupun perbuatanmu itu sendiri ya kan, tapi ya mau gimana lagi, kalau sudah seperti itu ya udah, kalau rame lah itu guys ya. Jadi kalau kamu benar-benar mempertimbangkan menggunakan fasilitas paylater itu benar-benar kamu harus banyak berpikir gitu, benar-benar harus banyak mengkontrol diri kamu gitu. Jadi lebih baik kamu tuh hindari deh aplikasi yang menjanjikan kemudahan itu guys. Gitu guys, sampai jumpa lagi. Kita sudah sampai di kota Ngawi ya, kota Ngawi. Nanti kita akan melewat Bojonegoro guys, dari arah Surabaya lewat Bojonegoro. Jadi kalau nanti itu ada pertigaan yang lurus ke arah Mojokerto gitu ya, lurus ke arah Jombang gitu kan, itu kita ke kiri karena kita mau lewat Bojonegoro gitu guys. Oke, sampai jumpa di videoku yang akan datang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.